Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di program pembelajaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau yang biasa kita sebut dengan SPBE. Nah, di dalam program ini dirancang khusus untuk membantu Bapak Ibu agar lebih memahami dan menerapkan teknologi digital dalam mendukung transformasi pemerintah. Pembelajaran ini terdiri dari 4 modul utama. Yang pertama, modul tentang pengantar sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan yang kedua tentang literasi digital, yang ketiga tentang pemahaman implementasi transformasi digital untuk PNS, dan yang terakhir terkait dengan inovasi dan adaptasi teknologi. Dalam modul pertama ini, kita akan membahas terkait dengan pengantar sistem pemerintahan berbasis elektronik. Modul ini akan membantu Bapak Ibu dalam memahami konsep dasar, manfaat, komponen utama, dan tantangan dalam penerapan SPBE. Mari kita mulai. SPBE telah menjadi salah satu langkah penting dalam transformasi pemerintahan. Apa sebenarnya SPBE dan mengapa penting? Sistem pemerintahan berbasis elektronik ini adalah pendekatan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan SPBE, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Nah, SPBE ini akan menjadi landasan penting untuk menciptakan pemerintahan yang siap menghadapi era digital. Sebelum melanjutkan, mari kita lihat apa saja yang ada yang akan kita pelajari dari modul ini. Dalam modul ini, Bapak Ibu akan mempelajari terkait dengan yang pertama, konsep dasar SPBE dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kemudian yang kedua, terkait dengan komponen utama yang membangun SPBE. Yang ketiga, manfaat SPBE bagi pemerintah dan masyarakat. Dan yang keempat, tantangan yang dihadapi dalam penerapan SPBE di Indonesia. Dengan memahami tujuan ini, kita akan lebih siap untuk mendalami materi selanjutnya. Yang pertama, apa sih sebenarnya SPBE itu? Nah, jadi SPBE didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, SPBE adalah solusi untuk menciptakan pemerintahan yang lebih modern dan inklusif. Dengan memahami definisi ini, kita tahu bahwa SPBE adalah langkah strategis untuk menjawab tantangan di zaman ini. Jadi, mengapa SPBE itu menjadi penting? Ya, karena di era digital ini, masyarakat membutuhkan pemerintah yang lebih responsif dan transparan. SPBE hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan memanfaatkan teknologi sebagai alat utama dalam pelayanan publik dan pengelolaan data. Jadi, SPBE adalah bagian dari transformasi besar menuju pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Lalu, apa saja manfaat SPBE yang bisa dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat? Nah, yang pertama, jelas SPBE bisa meningkatkan efisiensi birokrasi. Lalu yang kedua, SPBE bisa meningkatkan aksesibilitas dan transparansi informasi publik. Selanjutnya yang ketiga, SPBE dapat mendorong interaksi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat. Dan yang terakhir, SPBE mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan manfaat ini, SPBE menjadi alat yang strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekarang, mari kita lihat tujuan dari SPBE di Indonesia. Nah, tujuan utama dari SPBE adalah mendukung visi Indonesia untuk mencapai transformasi digital menuju Indonesia Emas 2045. Nah, selanjutnya bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, lalu memberikan pelayanan publik yang responsif dan proaktif, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Dengan tujuan ini, SPBE membawa Indonesia menuju pemerintahan yang lebih modern dan inklusif. Nah, sekarang apa saja sih prinsip-prinsip yang mendasari dari SPBE ini? SPBE dibangun berdasarkan 4 prinsip utama. Yang pertama, interoperabilitas atau kemampuan sistem untuk saling terhubung. Yang kedua, efisiensi yang mana penggunaan teknologi untuk memaksimalkan sumber daya. Yang ketiga, satu data, memastikan data terintegrasi dan mudah diakses. Dan yang terakhir,
inklusivitas, memastikan bahwa semua masyarakat dapat mengakses layanan. Nah, prinsip-prinsip ini memastikan SPBE berjalan dengan efektif dan merata. SPBE terdiri dari beberapa domain utama. Yang pertama, terkait dengan kebijakan internal untuk mengatur tata kelola TIK. Yang kedua, manajemen SPBE, yang mana di sini terdiri dari SDM, resiko dan infrastruktur. Yang ketiga, tata kelola SPBE untuk mengkoordinasikan lintas instansi. Dan yang keempat, layanan publik berbasis teknologi. Nah, setiap domain ini saling mendukung untuk memastikan keberhasilan implementasi SPBE. Namun, penerapan SPBE juga menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan utama dalam SPBE ini yaitu regulasi yang belum terintegrasi antara pusat dan daerah, kemudian keterbatasan SDM dalam penugasan teknologi digital, dan infrastruktur yang belum merata, terutama di wilayah 3T, serta pendanaan yang sering kali terbatas. Nah, dengan strategi yang tepat, tantangan ini dapat diatasi untuk mendukung keberhasilan dari SPBE itu sendiri. Sekarang, kita akan melihat contoh penerapan SPBE di wilayah yang terdepan, terluar, dan tertinggal atau yang biasa kita sebut dengan wilayah 3T. Bagaimana sih studi kasus SPBE yang diterapkan di daerah yang mana memiliki tantangan yang lebih besar? Nah, dari yang pertama terkait dengan kesulitan dalam implementasi SPBE di wilayah terpencil dan daerah yang kurang berkembang. Selanjutnya, dalam kebutuhan infrastruktur dan SDM, dari penyediaan akses internet, perangkat keras, dan pelatihan SDM untuk meningkatkan kapabilitas. Contoh, inisiatif lokal di beberapa daerah mulai menerapkan SPBE pada skala kecil, seperti layanan informasi publik online, meskipun tantangan di wilayah 3T besar. Namun dengan inovasi dan kerjasama yang tepat, SPBE bisa diterapkan secara efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah-daerah tersebut. Sekarang, mari kita bahas tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan SPBE dengan sukses. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan dan perencanaan, yang mana di sini identifikasi kebutuhan pemerintah dan masyarakat dalam konteks digital. Lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur, penyediaan jaringan internet, data center, dan sistem keamanan. Selanjutnya yang ketiga, terkait dengan pengembangan aplikasi dan layanan publik, di mana membuat aplikasi berbasis TIK untuk pelayanan publik yang lebih efisien. Dan yang terakhir, dalam tahapan peningkatan kompetensi SDM, bagaimana melakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan digital bagi pegawai pemerintah. Dengan mengikuti tahapan ini, SPBE dapat diterapkan secara terstruktur dan efektif, memberikan manfaat yang maksimal untuk pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya, mari kita lihat peran penting yang dimainkan oleh instansi pemerintah dan sektor swasta dalam implementasi SPBE. Yang pertama, kolaborasi pemerintah dan swasta, di mana kemitraan dengan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan teknologi. Selanjutnya, keterlibatan masyarakat. Pemerintah perlu menumbuhkan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan literasi digital. Kolaborasi yang kuat inilah yang akan membawa pemerintah, swasta, dan masyarakat akan memastikan keberhasilan implementasi SPBE di Indonesia. Jadi kesimpulannya, SPBE ini untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik melalui teknologi digital. Jelas, Bapak Ibu sekalian berperan penting dalam mendukung penerapannya untuk pemerintahan yang lebih baik dan modern. Demikian pembelajaran kita tentang modul pertama ini, yaitu pengantar sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Materi ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu dalam memahami dasar-dasar SPBE dan pentingnya sistem ini dalam pemerintahan yang lebih modern. Selanjutnya, jangan lewatkan modul kedua tentang literasi digital dasar, di mana kita akan mempelajari keterampilan digital yang relevan untuk pekerjaan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan sampai jumpa di video berikutnya.